Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Angon. Oke teman, ini ada sedikit tip buat teman-teman semua. Kalau bebeknya udah memasuki masa produktif, jangan pernah lakukan hal ini teman. Ini bisa sangat fatal sekali teman. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri teman. Saya akan kasih tahu ke teman-teman semuanya, supaya hal-hal yang pernah saya alami tidak akan pernah terjadi kepada teman-teman semuanya. Dan insya Allah teman-teman akan sukses dalam berternak bebeknya teman. Oke, untuk pertama teman, supaya bebeknya tidak stres, teman-teman tuh jangan pernah selalu gonta-ganti pola pakannya bebek teman. Misal kita udah diberikan konsentra, dedak, itu berikan ini aja terus teman. Jadi awal pertama diberikan itu yang diberikan itu terus teman. Jangan pernah gonta-ganti pakan. Itu faktor yang paling pertama. Supaya produksi telurnya bebeknya tetap bagus dan tidak pernah terganggu, karena bebek itu binatang yang ya gampang-gampang mudah, plus binatang yang sangat sensitif sekali dengan perubahan pola pakan. Jadi kalau pakannya teman-teman ganti, otomatis bebeknya akan zong, berhenti bertelur seperti itu. Jadi hati-hati sekali harus. Setelah itu jangan sekali-kali teman beri bebek pakanan yang difermentasi teman. Itu jangan sekali-kali. Kalau bebeknya belum pernah diberikan pakanan fermentasi, jangan sekali-kali kita buat fermentasi buat pakan bebek yang sedang bertelur. Kenapa? Karena saya sendiri juga pernah menggunakannya dengan pakan fermentasi, hasilnya tidak bagus. Kan fermentasi itu kan banyak sekali, ada yang menggunakan drum, terus ada yang menggunakan plastik ya kan, terbuat dari gedebong pisang ataupun fermentasi yang lain lah teman. Kata-katanya sih tutorial di mana-mana tuh sangat bagus sekali. Ini sebagai pembelajaran aja, saya pernah disuruh teman saya untuk membuat fermentasi dengan gedebong pisang, terus tepung ikan, dan juga dedak. Dia itu pernah mengikuti seminar ya kan, dan dia beli obatnya fermentasi itu ukuran 250 gram, itu harganya 125.000 teman. Sangat mahal sekali menurut saya. Karena itu saya tuh disuruh buat fermentasi menggunakan obat yang dia beli pada saat seminar itu teman. Di seminar itu kan contohnya itu kan bebeknya tuh gemuk-gemuk, endoknya juga gemuk-gemuk, namanya juga pedagang obat ya kan, gimana caranya tuh menarik simpati para pengunjung ya kan, penjualan obat ya kan. Dia tuh yang contohnya gemuk-gemuk, tapi setelah saya buat tidak sesuai dengan ekspektasi, malah bebeknya itu kurus, kelontang, gagal, gatot kali ini. Jadi jangan pernah sekali-kali berikan makanan fermentasi teman. Jadi kalau kita belum pernah memberikan ke bebeknya itu sendiri, karena itu pengalaman pribadi saya seperti itu. Dan untuk obat fermentasinya itu, aduh, malah bagusan yang pakai E4. Saya pernah pakai E4, justru bagus E4-nya. Harganya lebih murah daripada beli di seminar-seminar itu 125.000, tapi hasilnya aduh, bikin mencret nih kantong. Intinya jangan pernah ganti-ganti pola pakannya, apa ya kan, pakan bebeknya yang jelas, yang sesuai standar dan yang memenuhi syarat untuk bebek itu bertelur teman, seperti itu. Jadi kalau teman-teman belum pernah menggunakan fermentasi, jangan sekali-kali diberikan ke bebek petelurnya kalau bebeknya belum pernah makan pakanan yang fermentasi. Oke teman, lebih baik pemberian pakanannya itu sesuai standar pabrikan teman. Udah ada jagung giling, konsentrat, dan juga dedak. Itu juga malah lebih. Jadi pakanan-pakanan itu terbukti penghasil produksi telur bebek yang bagus teman, daripada kita pakanan yang fermentasi ya kan. Oke lah, memang kita yang awam ibaratnya itu sebagai supaya lebih irit, bukannya irit ya malahan jadi kepecirit ya kan teman, malah rugi ya kan, seperti itu. Jadi ya gunakanlah pakanan yang betul-betul pabrikan atau yang udah standar orang pakai teman. Jadi tidak usah yang neko-neko seperti itu teman. Oke teman. Dan untuk posisi kandang, bisakah kandang ini tetap nyaman, hangat, dan kalau bisa itu jauh dari pemukiman warga teman. Jadi kalau suara-suara bising atau apa itu bebek tidak terganggu teman. Kalau saya seperti itu, karena bebek saya itu kan di tengah sawah seperti itu. Lain lagi dengan kalau suara dari alam ya kan, misal petir atau ada suara apa ya kan, itu bebeknya baru akan kaget, itu lain lagi teman. Jadi untuk itu disiasati kalau
teman-teman itu di kandangnya itu dikasih radio atau tape recorder supaya bebeknya itu terbiasa dengan suara-suara udah bising. Jadi pada saat ada suara yang terlalu mendadak atau mengejutkan bebek, itu bebeknya sudah tidak terlalu kaget. Kalau di dekat pemukiman kan biasanya ada kembang api atau mercon, itu kan kalau hari raya itu kan sangat mengganggu sekali, dan itu akan menyebabkan fatal dan bebek akan berhenti bertelur sama sekali teman. Dan untuk keadaan kandang memang harus sehening mungkin dan senyaman mungkin untuk bebeknya. Dan jangan pernah bebeknya dipindah-pindah kandang kalau sedang memasuki masa produktif, itu akan fatal sekali. Jangan beli bebek baru dulu atau jangan tambah bebek baru dulu. Tetapi kalau mau beli bebek baru, usahakan buat sekat kandang dulu antara kandang yang lama dan kandang yang baru. Dibuat sekat seperti ini teman. Biasakan namanya aja peternak pemula ya kan, kalau produksi telurnya bagus banget ya kan, kita kan ibaratnya tuh udah gugup aja ingin beli bebek yang baru ya kan, tambah lagi dan tambah lagi seperti itu. Namanya aja manusia ya kan, selalu kurang terus ya kan, seperti itu. Jadi kalaupun mau beli bebek baru, usahakan jangan langsung dicampur ke bebek yang lama yang sedang bertelur. Ini akan mengakibatkan fatal. Bebeknya akan berhenti total dan bisa jadi itu bebeknya itu saling berkelahi teman. Kalau jangan dengan bebek yang baru, usahakan yang tadi saya bilang disekat. Jadi yang bebek baru dikandangkan sendiri, yang bebek lama dikandangkan sendiri, supaya dia saling mengenal dulu, jangan langsung dicampur seperti itu. Itu juga akan mengakibatkan kefatalan dan bebek akan berhenti bertelur. Terus kita tuh jangan tergiur sama obat-obat untuk pemacu dia bertelurnya lebih bagus, tuh jangan tergiur sekali teman. Lebih baik kita belikan vitamin yang udah pabrikan, jadi udah umumnya pada bebek. Misalnya ada turbo atau Ekana ataupun yang lain yang udah standar dengan pabrikan, itu ya lebih nyata ya kan, daripada kita beli vitamin yang lain yang belum tentu manjur ya kan, seperti. Oke teman, jadi kita tuh sama ternaknya itu harus mempunyai chemistry, jadi rasa sayang terhadap ternak. Jadi itu kita harus ibaratnya itu ternaknya itu sama kita nyaman ya kan, ada rasa kita peduli kepada binatang kita, otomatis dia tuh akan tahu, akan semakin maksudnya itu beradaptasi sama kita itu akan semakin erat gitu loh teman. Jadi kita tuh ada chemistry. Jadi insya Allah kalau kita sama hewannya kita tidak galak ya kan, terus sayang simpati, itu insya Allah dia itu akan ibaratnya itu ada batinnya sama kita ya kan, akan semakin cocok dengan kita seperti itu. Jadi kita tuh jangan cuma sayang sama kekasih aja, sama bebek pun harus kita sayang teman. Karena kan kekasih aja yang tidak memberikan apa-apa kita sayang, apalagi bebek kan kita sayang, dia memberi kita bonus dengan bertelurnya seperti itu ya kan. Jadi kita tuh harus disamakan seperti kekasih seperti itu sama bebeknya. Jadi ada rasa chemistry dan kasih sayang kepada binatang seperti itu. Jadi kita ibaratnya itu udah menyatulah dengan binatang peliharaan kita. Insya Allah dia akan semakin memberikan kita bonus-bonus, apapun pakanannya itu pun bebeknya udah nyaman dengan kita, dia itu akan semakin bagus bertelurnya. Kalau tidak percaya buktikan seperti itu teman. Jadi rasa sayang dan chemistry terhadap hewan itu penting ya kan. Ibaratnya pun kekasih kita ya kan, dia tidak pernah memberikan kita apa-apa, kita selalu sayang ya kan. Terus kebalikannya, malah bebek yang selalu memberikan kita upah setiap paginya ya kan, kita sia-siakan. Jadi kan itu lucu juga ya kan. Jadi kita harus sama-sama sayang binatang peliharaan kita sama kekasih kita seperti itu. Jadi ada chemistry, terus rasa peduli terhadap hewan peliharaan kita seperti itu. Jadi setiap peternak itu harus mempunyai jiwa peduli dan kasih sayang terhadap binatangnya. Jangan galak, kalau galak mah itu udah lain lagi. Pasti akan kabur tuh binatang kita, ya kan? Kabur jauh, hempas pokoknya. Jadi pada saat pemberian pakan, ini di tempatnya itu kasih jeda-jeda yang ibaratnya bebeknya banyak, itu kasih tempat pakan yang banyak teman, supaya dia tidak berdesak-desakan. Kalau bebeknya suka berdesak-desakan pada saat makan, itu juga akan mempengaruhi dia bertelurnya teman, karena bebeknya itu juga akan
ibaratnya itu kalau di bahasa Jawa itu remak itu ya karena berdesak-desakan kan mungkin sakit ya kan, itu akan mempengaruhi produksi telurnya. Jadi yang selonggar mungkin supaya dia lebih nyaman dalam makannya seperti itu. Oke teman, inilah pengalaman saya tentang cara beternak bebek seperti ini supaya tidak mempengaruhi produksi telurnya seperti ini yang pernah saya alami ya kan. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak bebek Indonesia.